Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada saya. Om Swastiastu, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS sebagai pemenuhan mata kuliah dari Keamanan Komputer, yang dimana saya ditugaskan untuk merancang ulang sebuah desain keamanan berbasis AI. Di sini saya mengangkat sebuah kasus pada PDN atau Pusat Data Nasional yang terjadi di Indonesia pada kasus insiden ransomware Lockbit dan usulan solusi teknis yang akan saya berikan. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Gede Krisna Ngradana dengan NIM 2315101022. Baik, untuk menghemat waktu, kita akan langsung masuk ke materi. Nah, jadi adapun agenda presentasi atau topik-topik yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama, kita akan melihat kembali mengapa pertahanan yang lama gagal. Yang kedua, kita akan pahami fondasi arsitektur baru. Kemudian yang ketiga, kita bedah cara kerja sistem dari AI. Kemudian yang keempat, kita akan mensimulasikan bagaimana sistem ini menggagalkan serangan. Dan yang terakhir, kita akan tarik kesimpulan untuk ketahanan masa depan digital. Nah, jadi yang pertama itu mengapa pertahanan PDN atau Pusat Data Nasional yang lama runtuh? Nah, dari analisis yang saya temukan, saya mendapatkan 4 alasan utama yang terdapat pada sistemnya. Yaitu yang pertama yaitu buta. Buta di sini yaitu ia tidak dapat melihat penyerang yang sudah masuk dan berkeliaran di dalam jaringan. Yang kedua yaitu lambat. Lambat di sini yaitu responnya manual, bergantung pada manusia padahal ransomware menyebar dalam hitungan menit. Kemudian yang ketiga yaitu lemah. Lemah di sini yaitu sistem keamanannya bisa dimatikan oleh penyerang dari dalam tanpa ada alarm. Kemudian yang terakhir atau keempat yaitu usang, yang dimana filosofinya kuno, yang dimana hanya fokus menjaga gerbang depan dan mengabaikan ancaman dari dalam. Kemudian untuk mengatasi kegagalan itu, saya merancang sebuah arsitektur baru yang berdiri di atas 3 pilar modern. Yang pertama yaitu Zero Trust, yaitu prinsipnya sederhana, jangan percaya siapapun, verifikasi semuanya, setiap akses harus dibuktikan keamanannya. Kemudian yang kedua itu Unsum Branch, yang dimana kita ubah pola pikir. Fokus kita adalah menemukan penyerang yang sudah masuk secepat mungkin. Kemudian yang terakhir yaitu Autonomous Response. Karena kita melawan mesin, kita harus merespon dengan kecepatan mesin. Sistem harus bertindak sendiri untuk menghentikan serangan dalam hitungan detik. Kemudian bagaimana bentuk arsitekturnya? Nah, di sini kita bayangkan sebagai sebuah sistem saraf pusat keamanan. Nah, anatominya sendiri terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu yang pertama visibilitas, yaitu sebagai mata dan telinga, yang mengumpulkan data dari semua sensor di jaringan dan server. Kemudian yang kedua yaitu analitik AI sebagai otak, yang menganalisis semua data itu untuk mencari perilaku anomali. Dan yang ketiga yaitu respon otomatis, sebagai tangan yang langsung bertindak jika otak AI menemukan ancaman. Nah, di gambar ini kita dapat melihat visualisasinya di peta. Data dari infrastruktur PDN dipantau oleh sensor dan analisis oleh otak AI di tengah dan langsung direspons secara otomatis. Ini adalah siklus pertahanan yang hidup, cerdas, dan aktif 24 jam. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana sistem ini beraksi. Kita akan simulasikan ulang serangan Lockbit, yang dimana tahap awal atau kompromi awalnya itu phishing. Penyerang berhasil menipu karyawan lewat email phishing. Adapun respon AI-nya itu sistem langsung mendeteksi ada proses aneh di laptop karyawan dan koneksi ke alamat IP berbahaya. Peringatan dini langsung aktif. Kemudian tahap kedua, gerakan di dalam jaringan. Penyerang mencoba memindai server-server lain. Respon AI sendiri yaitu aktivasi pemindaian ini langsung terdeteksi sebagai anomali. Penyerang juga menyentuh jebakan digital yang kita pasang. Kemudian hasilnya, tanpa menunggu perintah, AI langsung mengisolasikan laptop tersebut dari jaringan. Serangan berhenti total di sini. Kelumpuhan nasional berhasil dicegah. Kemudian jika kita berandai-andai, penyerang sangat canggih dan berhasil lolos. Inilah jaringan pengaman terakhir kita, yang di mana terdapat 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap ketiga, mencuri akun admin. Penyerang mencoba mematikan antivirus. Respon AI sendiri,
AI tahu ini perilaku abnormal untuk seorang admin. Akun admin langsung dikunci otomatis. Kemudian yang keempat, yaitu ransomware aktif. Nah, penyerang mulai mengenkripsi satu server. Jadi untuk respon AI sendiri mendeteksi aktivasi enkripsi massal. Dalam kurang dari 2 detik, server tersebut langsung diisolasi otomatis. Kerusakan terbatas hanya pada satu mesin. Kemudian setelah melakukan simulasi tersebut, kita mendapatkan sebuah hasil akhir yang sangat kontras, yaitu dimulai dari waktu deteksi yang berubah, yang sebelumnya dari berhari-hari menjadi hitungan detik. Kemudian dampaknya berubah dari kelumpuhan nasional menjadi hanya satu dua server terisolasi. Dan yang ketiga yaitu responnya berubah dari manual yang panik menjadi otomatis yang presisi. Perbandingan ini menyoroti efisiensi dan efektivitas arsitektur keamanan AI dalam mitigasi serangan cyber. Kemudian sebagai penutup, ada tiga hal yang perlu kita ingat. Yang pertama yaitu keamanan reaktif tidak akan pernah cukup untuk infrastruktur kritis. Kemudian yang kedua, AI adalah kebutuhan mutlak untuk melawan ancaman cyber modern. Dan yang terakhir, ini bukan sekedar biaya, tapi investasi strategis untuk ketahanan dan kedaulatan digital di Indonesia. Oke, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasi hari ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Sekian dari saya. Terima kasih.